Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Allah, Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur sekali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau, menaikkan doa-doa kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur selalu ada kesempatan yang indah buat kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu, mendengarkan Engkau. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena hati kami, jiwa kami terbuka kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25. Kalau kita mencermati Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur pasal yang ke-25 ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Bagian pertama itu ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang pernyataan iman di dalam doa. Pernyataan iman kita di dalam doa. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Itu kalau boleh saya kasih judul, itu berbicara tentang keintiman atau kedekatan relasi persahabatan antara Daud dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di bagian ketiga, itu dari ayat 15 sampai ayat yang ke-22, itu adalah bicara tentang memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan memahami struktur 3 bagian ini, mari kita sama-sama menikmati Mazmur yang dituliskan oleh Daud kepada Tuhan, yang kita sama-sama membacanya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya. Mazmur pasal yang ke-25. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah dosaku.
Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan tadi mood saya ketika membaca Mazmur 25, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada naik dan turun, bukan? Seperti kita sedang menaiki roller coaster. Ya, seperti kita sedang menaiki roller coaster. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman naik roller coaster? Ya Bapak Ibu, saya pernah waktu kecil naik roller coaster yang cuma 2 putaran saja, yang di mall begitu ya. Wah, itu kurang menegangkan, saya berani naik itu. Tetapi waktu satu kali saya datang jalan-jalan ke Jakarta, saya diajak ke Dufan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana ada roller coaster yang lebih besar, seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, roller coasternya. Wah, ada naik begitu tinggi dan turun begitu curam, lalu ada berputar-putar. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya takut, saya nggak berani naik roller coaster itu. Mungkin saya berpikir saya masih terlalu kecil untuk naik roller coaster yang begitu menegangkan. Kemudian saya agak besar, lalu satu waktu pernah main ke satu tempat lagi, ketemu roller coaster yang besar lagi. Saya juga masih merasa takut untuk naik roller coaster itu. Apalagi kalau saya baca papan pengumuman ya di loket tiketnya itu ya. Di sana ada tulis seperti itu kira-kira ya. Yang sakit jantung dilarang naik wahana ini. Wah, ini kelihatannya berbahaya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ada tulisan di bawahnya lagi. Resiko kecelakaan ditanggung oleh pengunjung. Oke, ini ada resiko kecelakaan ternyata. Lalu juga ada ganti rugi kematian 10 orang. 10 juta. Ganti rugi kalau pengunjungnya mati karena naik roller coaster ini hanya 10 juta Bapak Ibu. Nah, kalau di bawahnya lagi ada tulis ganti rugi bagi yang cacat seumur hidup 30 juta. Waduh, cacat seumur hidup, menderita seumur hidup. Ganti ruginya cuma 30 juta. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berpikir, betapa murahnya ya nilai nyawanya manusia. Mati cuma 10 juta. Ya, kecelakaan seumur hidup, cacat seumur hidup cuma ganti rugi 30 juta. Betapa konyolnya kalau saya naik roller coaster ini lalu sesuatu terjadi pada saya. Saya berpikirnya seperti itu. Ya mungkin itu sebuah rasionalisasi. Tapi karena saya memang takut juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya satu kali Bapak Ibu, waktu saya mengunjungi sebuah teater 4D ya, teater 4D. Waktu itu baru awal-awal muncul teater 4D ya, belum ada film yang begitu jelas ya. Jadi waktu itu saya masuk ke teater itu, ke bioskop itu, lalu saya dikasih kacamata ya, kacamata yang khusus ya. Saya ingat waktu itu naik, wah, saya duduk di sana, lumayan nih ya, asik ya. Filmnya tentang mengendarai mobil ya di jalanan. Wah benar itu kita berasa kayak ngendarain mobil Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kemudian film itu berganti Bapak Ibu jadi tayangan menaiki roller coaster. Waduh, saya kaget Bapak Ibu. Saya kaget lalu itu seperti wah masih jalannya tenang, saya oke, saya masih bisa. Kemudian naik begitu tinggi dan turun begitu curam. Wah itu di depan ada putaran seperti itu lalu saya mulai merem Bapak Ibu, saya merem kemudian tapi saya berpikir oke, ini kan cuma tayangan bioskop ya, ini kan pura-pura ini bukan beneran di roller coaster. Lalu saya buka lagi ya, saya tenangkan hati saya coba nikmati.
Bagaimana naik roller coaster yang pura-pura itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pengalaman saya tentang naik roller coaster. Mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadang-kadang seperti menaiki roller coaster ini. Ada situasi di mana kita naik kehidupan kita dan turun begitu curam, menghadapi gelombang, berputar-putar, membuat kita berasa takut, kecewa, marah, ya histeris ya. Bisa jadi ya. Tapi waktu kita tahu bahwa itu bisa kita kendalikan, itu masih ada dalam kendali kita, kita bisa begitu tenang. Atau kesulitan yang kita hadapi itu tidak sungguh-sungguh membuat kita itu ada di dalam sebuah celaka yang besar, maka kita bisa tenang. Tapi bagaimana kalau hidup kita sungguh-sungguh berada di ujung, seperti ada orang yang pernikahannya betul-betul sudah ada di ujung, antara mau teruskan atau bercerai. Itu adalah kondisi di mana dia harus menghadapi kesulitan yang begitu nyata. Ini gak pura-pura Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kalau ada orang yang menghadapi sakit penyakit, seperti contohnya kita tentu tahu ada orang-orang yang kemudian terserang COVID dan kemudian dia menghadapi situasi di mana seolah-olah dia ada di ujung hidupnya. Itu adalah kenyataan yang harus dia hadapin. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah pergumulan yang nyata. Bagaimana dia menghadapi situasi seperti itu? Itu seperti ada di dalam roller coaster yang nyata. Turun, curam dan berputar-putar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi naik turun, dalam kondisi ada dalam banyak masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih bisa mengingat akan Tuhan? Apakah kita masih bisa punya iman di dalam Tuhan? Dan apakah kita masih bisa datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Kita bisa coba membuka telinga kita. Dengan peka kita mau coba mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi seperti itulah mari kita sama-sama belajar. Kita belajar bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan ketika dia hidup seperti sedang menaiki roller coaster. Saya mencatat di sini juga ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Kalau boleh ini menjadi sebuah pola pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita sedang ada di dalam roller coaster kehidupan ini. Kita bisa belajar dari doanya Daud. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon Tuhan nyatakan. Kita menyatakan iman, keyakinan kita kepada Allah. Di dalam doa kita nyatakan seperti Daud. Daud berkata, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ku angkat jiwaku itu adalah sebuah gambaran, ya Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau. Saya mau percaya kepada Engkau. Aku menanti-nantikan Engkau. Menanti-nantikan Engkau bukan menanti-nantikan dengan perasaan putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bisa membedakan. Saya berserah kepada Tuhan dengan saya merasa putus asa. Kelihatannya di luar, kelihatannya kita ini tabah, sabar, masih kuat menghadapi pencobaan, persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau bicara tentang menanti-nantikan Tuhan, ada sebuah keyakinan iman di dalam hati kita bahwa Tuhanlah yang memang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu persoalan kita dan Dia turut campur tangan, menguasai, mengendalikan kehidupan kita. Oleh karena keyakinan iman kita seperti itu kepada Tuhan, maka kita menanti-nantikan Tuhan. Di dalam momen doa itulah kita menyatakan iman kita ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Saya mau mengangkat jiwaku kepada Engkau Tuhan. Dan saya menanti-nantikan Tuhan.
pada waktu kita sedang menghadapi tekanan berat, kesulitan, penderitaan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian kita masih bisa mengingat-ingat akan Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan rahmat anugerah kepada kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menuntut sebuah pengalaman rohani sebelumnya bersama dengan Tuhan. Kalau kita pernah mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, bagaimana kita menghadapi kesulitan dan Tuhan menolong kita. Bagaimana kita berasa pikiran kita buntu, tetapi Tuhan kasih kita solusi. Ada firman Tuhan yang mencelikkan kita dan ada tuntunan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita untuk mengatasi semua persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Untuk memberikan ketenangan kepada jiwa kita pada saat kita sedang menghadapi tekanan ataupun penderitaan. Pada saat kita merasa kehilangan pengharapan, Tuhan hadir secara nyata dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua pengalaman rohani yang pernah kita alami ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu seolah-olah membuat kita mengingat-ingat kembali. Ya Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau. Saya ingat akan kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupanku. Percaya kepada Tuhan bahwa pada saat kita pernah jatuh dalam dosa dan Tuhan hadir, Tuhan dengan nyata memberikan pengampunan dan kita merasakannya. Merasakan apa? Ada kelegaan. Ketika dosa kita, kesalahan kita diampuni Tuhan, maka ada kelegaan di dalam jiwa kita. Kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Kita tidak terikat oleh perasaan bersalah yang mendalam. Iblis paling suka Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berdosa, dia menuduh kita, merendahkan kita sedemikian rupa, sehingga kita masuk ke dalam rasa bersalah yang begitu mendalam dan kita tidak berdaya. Kita putus asa dan merasa nilai hidup kita tidak ada artinya lagi. Kita malu menghadapi banyak orang. Iblis paling suka kita ada dalam situasi itu. Tetapi ketika kita mengingat akan pengampunan Tuhan yang besar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengangkat kita. Ini pengalaman rohani yang perlu kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membangun iman, keyakinan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengingat-ingat. Kita ingat betapa Tuhan itu berbelas kasihan. Dia penuh dengan kasih dan pengampunan. Dia mengampuni kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, mari kita nyatakan iman keyakinan kita kepada Allah di dalam doa kita. Hal kedua di dalam doa yang perlu kita pelajari dari Mazmur ke-25 ini adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengekspresikan, kita ungkapkan betapa dekatnya, betapa intimnya relasi persahabatan kita dengan Tuhan selama ini. Nah, kalau kita belum punya relasi yang dekat dan intim seperti itu, kita bangun melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mengungkapkan kedekatan, keintiman relasi persahabatan kita dengan Allah seperti yang Daud lakukan. Daud di sini dia memuji kebaikan Tuhan. Daud memuji kebaikan Tuhan. Kemudian Daud juga mengingat-ingat, menikmati bagaimana Tuhan membimbing dia, mengajar dia melalui firman-Nya, melalui Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu juga punya pengalaman seperti itu di dalam ibadah-ibadah kita. Mungkin di dalam hati kita muncul pujian-pujian melalui lagu-lagu yang pernah kita naikkan kepada Tuhan, pernah kita nyanyikan kepada Tuhan. Kata-kata itu mungkin muncul di dalam hati kita. Mari kita ekspresikan melalui doa. Ya Tuhan, betapa indahnya bersekutu dengan Engkau. Ya, kalau di sini Daud mengungkapkannya dengan Tuhan itu baik dan benar, ya. Ya, ia membimbing orang-orang yang rendah hati.
Ya, Daud mengingat bahwa dia mengikuti hukumnya Tuhan. Dia mengikuti Tauratnya Tuhan dengan rendah hati. Dia mau submit, dia mau tunduk di hadapannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud dengan rendah hati, dia mau dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengungkapkannya betapa nikmatnya momen-momen di mana dia dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dia mengakui kasih kebenarannya Tuhan. Ya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran di ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Daud mengekspresikan kedekatan relasi persahabatannya dengan Tuhan. Dan dia kemudian melalui doa-doa dia yang dicatat dalam Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengingat-ingat janji-janji Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dia menggambarkan, dia mengakui dirinya sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan mau bergaul akrab dengan orang seperti itu. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada orang-orang yang demikian, kepada Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan mengekspresikan kedekatan, keintiman relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji Tuhan. Nikmati momen-momen di mana Tuhan membimbing kita, mengajar kita. Itu bisa juga muncul di dalam relasi kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengingat-ingat kembali janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana Dia menuntun kita kepada jalan yang benar di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan melalui doa, setelah kita mengekspresikan, mengungkapkan kedekatan, keintiman, relasi persahabatan kita dengan Tuhan di dalam doa, kita perlu juga menyampaikan permohonan pertolongan dari Tuhan kepada kita di dalam doa. Mari kita mohonkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam konteks ketiga ini, di dalam bagian ketiga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama belajar mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Memohon Tuhan melihat, menyelidiki kedalaman hati kita. Ya Tuhan, saya mau terbuka. Hati saya mau terbuka, Tuhan selidiki. Tuhan lihat betapa tertekannya aku, betapa saya sedang sengsara, sedang menghadapi kesulitan, ada banyak problem dalam kehidupan saya, ada dosa, ada sakit penyakit, ada pengalaman dirugikan, mengalami dirugikan orang dan sebagainya. Ada tekanan dari pihak luar di dalam diri saya sehingga hati saya merasa tertekan. Seperti yang digambarkan oleh Daud di dalam Mazmur 25 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud seolah-olah menginventarisasikan apa yang sedang dia alami. Dia mengungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan ini menjadi alasan mengapa dia membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang Daud katakan? Saya seorang sebatang kara, saya tertindas, ada kesesakan di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tubuh kita sesak karena gemuk mungkin ya, kita cuma bisa longgarkan baju kita. Tetapi kalau hati sesak, tertekan itu bagaimana Bapak Ibu? Sulit sekali. Butuh pihak lain dan di sini Tuhan yang melonggarkan hatinya dari kesesakan. Daud berkata dia sedang ada dalam kesusahan, dia sedang menghadapi banyak musuh dan ini bukan musuh yang diam-diam Bapak Ibu. Ini musuh yang membenci dia dan berusaha untuk menjatuhkan dia, bahkan membunuh dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rasa takut, ada rasa malu di dalam hatinya Daud. Bapak Ibu, ini yang digambarkan oleh Daud. Ini alasan-alasan
yang diungkapkan oleh Daud kepada Tuhan. Sehingga dia meminta Tuhan, Tuhan, ayolah lihat saya. Tuhan perhatikan saya. Tuhan kasihanilah saya. Berbelas kasihanlah. Lihatlah segala kesulitan yang saya alami ini dan kemudian ampunilah dosaku. Kalau di dalam semua segala hal yang akhirnya Daud alami, Daud menyadari ada bagian dalam dirinya, ada andil dalam dirinya. Dia berbuat dosa dan itu menyebabkan beberapa hal itu terjadi juga. Kesulitan-kesulitan itu terjadi dalam hidupnya. Dan kemudian dia meminta Tuhan tolong melepaskan dia dari segala kesulitan dan kesesakan dan perasaan tertekan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Tuhan kita bisa terbuka apa adanya. Mari kita sampaikan semua permohonan pertolongan kita kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, bukalah hati kita. Jujur, katakan apa adanya di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mintalah belas kasihan Tuhan. Tuhan akan mengasihani kita. Tuhan akan memalingkan wajahnya melihat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat kalau kita ada dalam roller coaster kehidupan ini, Bapak Ibu, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Di dalam doa kepada Tuhan, mari kita mengungkapkan, kita nyatakan iman keyakinan kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita mengekspresikan, mengungkapkan kedekatan, keintiman relasi persahabatan kita dengan Allah di dalam doa kita. Dan kemudian kita sampaikan permohonan, pertolongan dari Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia duduk di samping kita. Ketika kita ada dalam roller coaster kehidupan ini, Dia duduk di samping kita dan Dia menyertai kita. Dia mengangkat kita dari semua penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, kelemahan, dosa yang kita alami. Dan Dia mengasihi kita. Dia melepaskan kita, Dia memberikan kepada kita kelegaan. Dan kita terima janji berkat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari hamba-Mu Daud. Bagaimana kami boleh menjalani kehidupan kita. Kami mungkin boleh ada di dalam kondisi yang sulit, naik turun, bergejolak, berkecambuk. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang berbelas kasihan, Engkau Allah yang selalu menyertai dia. Engkau Allah yang juga menyertai kami. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Engkau Allah yang selalu melindungi kami dari mara bahaya. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Jikalau malam ini ada Bapak Ibu Saudara sekalian di antara kami semua yang hadir di dalam kebaktian doa ini. Jikalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, sakit penyakit, ataupun persoalan di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam studi, di dalam relasi pernikahan, di dalam relasi berkeluarga, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mohon Tuhan, Engkau sendiri turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah kami boleh mengatasi semua kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia selalu menyertai kami. Lihatlah hati kami. Palingkanlah wajah-Mu kepada kami. Dengarkanlah keluh kesah kami. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa.
dan bertindaklah. Tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.